Di sebuah sudut kebun tropis yang basah oleh embun pagi, tumbuhlah bunga berwarna merah menyala. Warnanya begitu kontras dengan hijaunya dedaunan di sekitarnya. Kelopaknya tebal, membentuk struktur unik seperti mahkota yang terbalik. Ia tidak terlalu tinggi, tidak pula mencolok seperti mawar yang dipuja banyak orang. Namanya Rosella. Bagi sebagian orang, ia hanya tanaman biasa, sekadar bunga hias yang memperindah halaman rumah, tidak lebih. Namun bagi mereka yang mengenalnya lebih dalam, Rosella adalah sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang telah melewati perjalanan panjang lintas budaya, lintas benua, dan lintas generasi. Ratusan tahun lalu, di tanah Afrika yang panas dan berdebu, Rosella sudah diseduh menjadi minuman merah yang menyegarkan. Di Timur Tengah, ia dikenal sebagai minuman tradisional yang menemani hari-hari terik. Di Asia, ia perlahan menemukan tempatnya sebagai tanaman herbal yang mulai diperbincangkan. Tetapi mengapa bunga ini begitu istimewa? Ketika kelopak Rosella dipetik dan dikeringkan di bawah sinar matahari, warnanya berubah menjadi merah tua yang dalam, hampir seperti warna anggur. Dan saat kelopak itu disentuh air panas, perlahan warna merahnya larut, menyebar, mengisi gelas dengan warna rubi yang memikat. Bukan sekadar warna. Ada rasa asam segar yang unik, tajam, tapi menyenangkan. Menyegarkan tenggorokan sekaligus meninggalkan kesan bersih di mulut. Namun Rosella bukan hanya soal rasa. Di balik warna merahnya yang intens, tersembunyi senyawa alami yang membuat banyak peneliti tertarik. Pigmen yang memberi warna merah itu disebut antosianin, antioksidan alami yang juga ditemukan pada buah beri dan anggur merah. Disinilah kisahnya mulai menarik. Di dunia modern yang penuh polusi, stres, makanan instan, dan gaya hidup serba cepat, tubuh manusia terus-menerus terpapar radikal bebas. Molekul tak stabil yang perlahan dapat memengaruhi sel-sel tubuh. Dan di tengah semua itu, alam menghadirkan tanaman-tanaman yang secara alami mengandung senyawa pelindung. Apakah Rosella salah satunya? Ataukah ia hanya sekadar tren herbal yang dibesar-besarkan? Pertanyaan ini penting, karena di era informasi seperti sekarang, klaim kesehatan bisa dengan mudah menyebar. Sebagian benar, sebagian dilebih-lebihkan, sebagian lagi sekadar mitos yang terus diulang. Namun yang membuat Rosella menarik bukan hanya kandungannya, melainkan filosofi di balik keberadaannya. Ia tidak tumbuh di laboratorium modern. Ia tidak diciptakan melalui rekayasa rumit. Ia tumbuh dari tanah, disinari matahari, disiram hujan. Sederhana. Dan mungkin justru disitulah kekuatannya. Rosella mengajarkan kita satu hal yang sering terlupakan, bahwa sesuatu yang terlihat biasa bisa menyimpan potensi besar, asalkan kita mau mengenalnya lebih dekat. Bayangkan secangkir teh Rosella hangat di sore hari. Warna merahnya menenangkan mata. Uap tipis naik perlahan. Aromanya lembut. Rasa asamnya menyentuh lidah, membangunkan indera. Bukan sekadar minuman. Memahami batas antara manfaat dan ekspektasi berlebihan. Karena setiap tanaman memiliki potensi. Tetapi setiap potensi juga memiliki batas. Ketika kita melihat warna merah pekat pada kelopak Rosella, yang tampak hanyalah keindahan visual. Namun bagi dunia sains, warna tersebut adalah tanda keberadaan senyawa kimia alami yang sangat aktif secara biologis. Rosella bukan merah karena kebetulan. Warna itu adalah bahasa alam, penanda bahwa tanaman ini menyimpan sesuatu yang bekerja di tingkat sel. Pigmen utama yang bertanggung jawab atas warna merah Rosella adalah antosianin, khususnya jenis delphinidin dan cyanidin. Antosianin termasuk dalam kelompok flavonoid, senyawa yang banyak diteliti karena perannya sebagai antioksidan. Antioksidan sendiri berfungsi membantu menetralisir radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel, protein, dan DNA jika jumlahnya berlebihan. Radikal bebas terbentuk secara alami dalam tubuh, tetapi jumlahnya meningkat drastis akibat faktor eksternal seperti polusi udara, stres kronis, asap rokok, makanan ultraproses,
dan paparan sinar ultraviolet. Ketika sistem pertahanan tubuh tidak mampu mengimbangi jumlah radikal bebas, terjadilah kondisi yang dikenal sebagai stres oksidatif. Disinilah peran senyawa seperti antosianin menjadi relevan. Rosella dikenal sebagai salah satu tanaman dengan kadar antosianin tinggi, yang secara ilmiah menjelaskan mengapa seduhan Rosella sering dikaitkan dengan perlindungan sel dan dukungan kesehatan jangka panjang. Namun antosianin bukan satu-satunya senjata Rosella. Kelopak Rosella juga mengandung vitamin C, asam askorbat, dalam jumlah signifikan. Vitamin C berperan penting dalam sistem imun, pembentukan kolagen, serta membantu kerja antioksidan lain di dalam tubuh. Kombinasi antosianin dan vitamin C menjadikan Rosella unik, karena keduanya bekerja saling melengkapi dalam menghadapi stres oksidatif. Selain itu, Rosella mengandung asam organik alami seperti asam sitrat, asam malat, dan asam tartarat. Senyawa inilah yang memberikan rasa asam segar khas Rosella. Secara fisiologis, asam organik dapat membantu merangsang produksi air liur dan cairan pencernaan, yang berperan dalam proses awal pencernaan makanan. Dari sisi metabolisme, Rosella juga mengandung berbagai flavonoid dan polifenol lain yang diteliti karena potensinya dalam mendukung keseimbangan sistem kardiovaskular. Beberapa studi observasional dan uji klinis terbatas menunjukkan bahwa konsumsi seduhan Rosella dalam konteks tertentu dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun penting dicatat, hasil ini sangat bergantung pada dosis, durasi, dan kondisi individu. Rosella juga mengandung senyawa hibiscus acid, yang menjadi perhatian dalam penelitian metabolisme lemak dan karbohidrat. Senyawa ini sedang dikaji karena kemungkinan perannya dalam membantu regulasi metabolik, meskipun penelitian lebih lanjut masih terus berlangsung. Yang menarik, hampir seluruh aktivitas biologis Rosella bersifat pendukung, bukan agresif. Ia tidak bekerja seperti obat sintetis yang menargetkan satu jalur secara langsung. Sebaliknya, senyawa dalam Rosella bekerja dengan cara membantu sistem tubuh menjalankan fungsinya secara lebih efisien. Inilah alasan mengapa Rosella sering dikategorikan sebagai bagian dari pendekatan preventif, bukan kuratif. Namun disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Banyak orang mengira bahwa karena Rosella alami, maka ia bisa dikonsumsi tanpa batas. Padahal, dari sudut pandang ilmiah, semua senyawa bioaktif, alami maupun sintetis, tetap memiliki ambang kerja optimal. Konsumsi berlebihan, terutama pada individu dengan kondisi tertentu, justru dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Sains modern tidak melihat Rosella sebagai obat ajaib. Ia diposisikan sebagai bahan fungsional, yaitu tanaman yang dapat mendukung kesehatan jika digunakan sebagai bagian dari pola hidup seimbang. Pola makan, aktivitas fisik, kualitas tidur, dan manajemen stres tetap menjadi faktor utama. Bab ini menegaskan satu hal penting. Rosella bukan sekadar minuman merah yang cantik. Ia adalah tanaman dengan kompleksitas kimia yang nyata dan terukur. Keindahan warnanya adalah manifestasi dari kerja senyawa-senyawa aktif yang telah berevolusi bersama manusia selama ratusan tahun. Namun pemahaman ilmiah juga mengajarkan kita batas. Rosella bekerja paling baik ketika tidak dibebani ekspektasi berlebihan. Ia membantu, mendukung, dan melengkapi, bukan menggantikan seluruh sistem kesehatan. Dan setelah memahami apa yang terkandung di dalamnya, pertanyaan berikutnya menjadi semakin relevan. Bagaimana pengaruh nyata Rosella terhadap tubuh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Setelah memahami apa saja senyawa yang terkandung dalam Rosella, pertanyaan yang paling sering muncul adalah satu. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh ketika Rosella dikonsumsi secara rutin? Jawabannya tidak sesederhana, langsung terasa, atau instan bereaksi. Justru disinilah Rosella berbeda dari banyak minuman fungsional modern. Rosella tidak bekerja dengan cara memaksa tubuh berubah cepat. Ia bekerja melalui proses adaptasi, perlahan, bertahap, dan seringkali hampir tidak disadari.
Banyak orang yang mulai mengonsumsi rosella pertama kali merasakan sensasi segar yang khas. Rasa asam alaminya membangunkan indera, berbeda dengan teh biasa yang cenderung netral atau pahit. Sensasi ini bukan sekadar rasa, tetapi juga memicu respons fisiologis awal. Produksi air liur meningkat, sistem pencernaan mulai terjaga, dan tubuh bersiap menerima asupan. Dalam beberapa hari pertama, sebagian orang melaporkan tubuh terasa lebih ringan dan tidak mudah terasa penuh, terutama setelah makan. Hal ini sejalan dengan peran asam organik alami dalam rosella yang mendukung proses pencernaan awal. Namun penting dicatat, efek ini tidak berarti rosella adalah solusi masalah pencernaan berat. Ia lebih berperan sebagai pendukung ritme alami tubuh. Ketika dikonsumsi secara lebih konsisten, misalnya beberapa kali dalam seminggu, manfaat rosella mulai terasa dalam bentuk yang lebih halus. Bukan lonjakan energi, melainkan stabilitas. Tubuh tidak mudah terasa drop. Rasa lelah tetap ada, tetapi pemulihan terasa lebih cepat. Inilah karakter khas bahan pangan dengan aktivitas antioksidan. Ia tidak memberi tenaga instan, tetapi membantu tubuh menghadapi tekanan dengan lebih efisien. Dalam konteks sistem kardiovaskular, beberapa orang merasakan perubahan pada kenyamanan tubuh secara umum, seperti berkurangnya rasa berat atau tegang yang sulit dijelaskan secara spesifik. Penelitian ilmiah memang menunjukkan bahwa rosella dapat berperan dalam membantu menjaga tekanan darah pada kisaran tertentu, tetapi efek ini sangat bergantung pada gaya hidup secara keseluruhan. Rosella tidak bekerja sendirian, ia bekerja bersama kebiasaan baik lainnya. Dari sisi metabolisme, rosella sering diasosiasikan dengan dukungan terhadap keseimbangan tubuh, bukan penurunan berat badan instan seperti yang sering diklaim secara berlebihan. Beberapa studi meneliti potensi senyawa dalam rosella dalam membantu regulasi metabolik. Tetapi dalam praktik nyata, manfaat yang paling sering dirasakan adalah tubuh terasa lebih teratur, bukan lebih cepat. Yang sering luput dibahas adalah dampak rosella pada aspek psikologis ringan. Warna merahnya yang dalam, aroma lembut, dan ritual menyeduhnya menciptakan efek menenangkan tersendiri. Banyak orang tidak menyadari bahwa manfaat ini bukan hanya berasal dari senyawa kimia, tetapi juga dari ritual kesadaran. Berhenti sejenak, duduk, dan menikmati minuman tanpa terburu-buru. Inilah mengapa rosella sering terasa bekerja pada orang yang mengonsumsinya dengan niat memperbaiki pola hidup, bukan sekadar mencoba. Tubuh manusia sangat responsif terhadap konsistensi, dan rosella adalah tanaman yang mendukung konsistensi itu, bukan memaksanya. Namun perlu ditekankan kembali, rosella bukan obat. Ia tidak menyembuhkan penyakit kronis. Ia tidak menggantikan pengobatan medis. Manfaatnya muncul paling jelas ketika digunakan sebagai bagian dari pendekatan holistik, pola makan seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, dan manajemen stres. Tanpa itu semua, rosella hanya menjadi minuman asam yang menyegarkan, tanpa dampak berarti. Bab ini mengajarkan satu hal penting. Manfaat rosella bukan tentang keajaiban, melainkan tentang dukungan jangka panjang. Ia bekerja di latar belakang, membantu tubuh menghadapi tekanan hidup modern dengan cara yang lebih halus dan alami. Rosella hanya dipandang sebagai minuman herbal biasa, kita akan kehilangan bagian terpenting dari kisahnya. Sebab rosella tidak hanya dikonsumsi, tetapi dihidupi. Ia hadir dalam kebiasaan, ritual kecil, dan pola hidup masyarakat yang telah mengenalnya jauh sebelum istilah minuman fungsional menjadi tren. Di berbagai wilayah Afrika, Timur Tengah, dan Asia, rosella telah lama menjadi minuman tradisional harian. Ia tidak diperlakukan sebagai obat keras yang diminum saat sakit, melainkan sebagai pendamping hidup, diminum ketika tubuh perlu kesegaran, ketika cuaca panas, atau ketika keluarga berkumpul di sore hari. Pendekatan ini sangat berbeda dengan cara modern yang sering mengonsumsi herbal hanya saat ada keluhan. Cara paling umum mengonsumsi rosella adalah dengan menyeduh kelopak keringnya. Kelopak yang telah dikeringkan dijemur di bawah sinar matahari, lalu disimpan dalam wadah tertutup.
Saat diseduh air panas, warna merah tua perlahan keluar, menandakan senyawa aktifnya larut ke dalam air. Proses ini sederhana, namun penuh makna, tidak tergesa, tidak instan. Di beberapa budaya, rosella diseduh hangat untuk menemani sore atau malam hari. Di tempat lain, ia disajikan dingin sebagai minuman penyegar alami di siang hari. Perbedaan ini menunjukkan satu hal penting. Rosella fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan iklim, tanpa kehilangan karakter alaminya. Dalam tradisi Timur Tengah, rosella dikenal sebagai karkade, minuman merah yang disajikan dalam acara keluarga dan perayaan. Di Afrika Utara, rosella menjadi simbol keramahan dan kebersamaan. Sementara di Asia Tenggara, rosella mulai dikenal sebagai minuman herbal rumahan yang ditanam sendiri di pekarangan. Yang menarik, hampir tidak ada budaya yang menganjurkan konsumsi rosella secara berlebihan. Takaran yang digunakan cenderung sederhana dan wajar. 1 atau 2 cangkir sehari sudah dianggap cukup. Ini menunjukkan bahwa masyarakat lama memahami satu prinsip penting. Sesuatu yang baik tidak harus dikonsumsi berlebihan agar bermanfaat. Dalam konteks modern, rosella kini hadir dalam berbagai bentuk: teh celup, serbuk instan, minuman kemasan, bahkan kapsul. Kemudahan ini memang membantu memperluas akses, tetapi juga membawa tantangan baru. Hilangnya kesadaran terhadap proses dan takaran. Banyak orang mengonsumsi rosella tanpa memahami kapan, berapa banyak, dan untuk tujuan apa. Padahal, rosella bekerja paling baik ketika digunakan sebagai bagian dari kebiasaan, bukan solusi instan. Ia bukan minuman untuk mengejar efek cepat, melainkan untuk menemani tubuh dalam ritme yang lebih stabil. Konsumsi berlebihan, terutama dalam bentuk pekat atau ekstrak, justru berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, terutama bagi lambung sensitif. Dalam tradisi, rosella sering dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti madu atau rempah ringan, bukan untuk memperkuat efek secara ekstrim, tetapi untuk menyeimbangkan rasa dan pengalaman. Pendekatan ini kembali menegaskan bahwa tujuan utama konsumsi rosella bukanlah stimulasi, melainkan kenyamanan dan keseimbangan. Bab ini mengajarkan bahwa cara konsumsi rosella tidak bisa dilepaskan dari cara pandang terhadap kesehatan itu sendiri. Masyarakat lama tidak minum rosella untuk memperbaiki tubuh yang rusak, tetapi untuk menjaga agar tubuh tidak mudah rusak. Inilah perbedaan mendasar antara perawatan dan pengobatan. Di era modern yang serba cepat, kita cenderung mencari hasil instan. Namun rosella seolah menolak pendekatan itu. Ia meminta waktu. Ia meminta konsistensi. Dan yang terpenting, ia meminta kesadaran. Ketika rosella mulai dikenal luas di era modern, popularitasnya meningkat dengan sangat cepat. Media sosial, artikel kesehatan, dan video daring dipenuhi klaim yang terdengar meyakinkan, bahkan terkadang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Rosella disebut mampu menurunkan tekanan darah secara drastis, membersihkan darah, menurunkan berat badan, hingga menyembuhkan berbagai kondisi kronis. Disinilah pentingnya berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar didukung oleh ilmu pengetahuan, dan apa yang hanya mitos yang terlanjur dipercaya? Dunia sains memandang rosella dengan cara yang jauh lebih hati-hati. Berbagai penelitian memang telah dilakukan untuk mengamati efek konsumsi rosella terhadap tubuh manusia. Beberapa studi klinis terbatas menunjukkan bahwa seduhan rosella dapat membantu mendukung kestabilan tekanan darah pada kelompok tertentu, terutama ketika dikonsumsi secara teratur dan disertai pola hidup sehat. Namun kata kuncinya adalah mendukung, bukan menggantikan. Dalam konteks ilmiah, rosella tidak pernah diposisikan sebagai obat tunggal. Ia dipelajari sebagai bahan pangan fungsional, yaitu tanaman yang mengandung senyawa bioaktif dengan potensi manfaat kesehatan. Pendekatan ini menempatkan rosella sebagai bagian dari strategi pencegahan dan pemeliharaan kesehatan, bukan sebagai solusi kuratif instan. Salah satu mitos paling umum adalah anggapan bahwa rosella dapat menurunkan tekanan darah atau kolesterol secara cepat dan permanen. Kenyataannya,
Efek yang diamati dalam penelitian bersifat bertahap dan sangat bergantung pada banyak faktor lain. Pola makan, aktivitas fisik, stres, kualitas tidur, serta kondisi medis individu. Tanpa perubahan gaya hidup, Rosella hanya memberikan dampak yang sangat terbatas. Mitos lain yang sering muncul adalah klaim bahwa Rosella aman dikonsumsi tanpa batas karena alami. Dari sudut pandang ilmiah, ini adalah kesalahpahaman besar. Setiap senyawa bioaktif, baik alami maupun sintetis, memiliki ambang kerja optimal. Konsumsi berlebihan Rosella, terutama dalam bentuk ekstrak pekat atau suplemen dosis tinggi, dapat menyebabkan ketidaknyamanan lambung, penurunan tekanan darah berlebihan pada individu tertentu, atau interaksi yang tidak diinginkan dengan kondisi tubuh yang sensitif. Penelitian juga menegaskan bahwa respons terhadap Rosella bersifat individual. Apa yang terasa nyaman dan bermanfaat bagi satu orang, belum tentu memberikan efek yang sama bagi orang lain. Inilah alasan mengapa sains selalu menekankan pentingnya konteks dan pengamatan jangka panjang, bukan kesimpulan cepat berdasarkan pengalaman pribadi semata. Rosella juga sering dikaitkan dengan penurunan berat badan. Secara ilmiah, tidak ada bukti kuat bahwa Rosella secara langsung menyebabkan penurunan berat badan signifikan. Yang lebih mungkin terjadi adalah Rosella membantu mendukung metabolisme dan kebiasaan minum yang lebih sehat, misalnya menggantikan minuman tinggi gula. Efek ini bersifat tidak langsung, tetapi sering disalahartikan sebagai khasiat pelangsing. Di sisi lain, ilmu pengetahuan justru menguatkan satu hal penting. Rosella relatif aman jika dikonsumsi dalam bentuk tradisional dan takaran wajar. Seduhan kelopak kering dalam jumlah moderat, diminum beberapa kali dalam seminggu, umumnya tidak menimbulkan masalah pada individu sehat. Pendekatan ini sejalan dengan cara Rosella digunakan dalam tradisi lintas budaya selama ratusan tahun. Bab ini mengajak kita untuk bersikap dewasa dalam memandang Rosella, menghargai potensinya, tanpa menutup mata terhadap batasannya. Ilmu pengetahuan tidak hadir untuk meruntuhkan tradisi, tetapi untuk menempatkan tradisi pada posisi yang realistis dan aman. Rosella bukan mitos. Ia memiliki dasar ilmiah yang nyata. Namun Rosella juga bukan keajaiban. Ia tidak bekerja sendirian, tidak instan, dan tidak cocok untuk ekspektasi berlebihan. Ia bekerja dalam keheningan, mendukung tubuh ketika diberi ruang, waktu, dan kebiasaan yang tepat. Dengan memahami fakta dan membongkar mitos, kita justru dapat memanfaatkan Rosella dengan lebih bijak. Bukan sebagai janji palsu, tetapi sebagai bagian dari perjalanan panjang menjaga kesehatan. Setelah menelusuri asal-usul Rosella, memahami kandungan ilmiahnya, merasakan dampaknya pada tubuh, mempelajari tradisi penggunaannya, hingga membedakan fakta dan mitos yang mengitarinya, kini kita tiba pada satu pertanyaan paling penting. Bagaimana seharusnya Rosella digunakan dalam kehidupan modern? Jawabannya tidak terletak pada dosis tinggi, klaim ekstrim, atau janji instan. Jawabannya justru terletak pada kesadaran. Rosella adalah tanaman yang sejak awal tidak dirancang alam untuk bekerja secara agresif. Ia bukan stimulan keras, bukan pemicu reaksi cepat, dan bukan pula pengganti pengobatan medis. Karakternya konsisten sejak dulu hingga kini. Pendukung keseimbangan, bukan pemaksa perubahan. Karena itulah, cara paling bijak menggunakan Rosella adalah dengan menempatkannya sebagai bagian dari rutinitas yang sehat, bukan sebagai solusi darurat. Dalam praktik paling sederhana, Rosella dapat digunakan sebagai minuman herbal harian atau mingguan. Kelopak Rosella kering diseduh dengan air panas, dinikmati tanpa tergesa, dan dikonsumsi dalam jumlah wajar. 1 hingga 2 cangkir dalam sehari, atau beberapa kali dalam seminggu, sudah cukup untuk merasakan manfaatnya tanpa membebani tubuh. Inilah pola yang telah digunakan lintas budaya selama ratusan tahun. Di era modern, Rosella juga hadir dalam bentuk teh celup, serbuk instan, hingga suplemen. Bentuk-bentuk ini memang menawarkan kepraktisan, namun juga menuntut kehati-hatian lebih besar.
Konsentrasi senyawa aktif dalam produk olahan bisa jauh lebih tinggi dibandingkan seduhan tradisional. Oleh karena itu, membaca label, memahami dosis, dan tidak menggabungkan banyak produk sejenis menjadi prinsip penting yang tidak boleh diabaikan. Aspek kondisi individu juga tidak bisa dikesampingkan. Tubuh setiap orang merespons rosella secara berbeda. Bagi sebagian orang, rosella terasa menyegarkan dan nyaman. Bagi yang lain, terutama dengan lambung sensitif atau tekanan darah rendah, konsumsi berlebihan bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Disinilah pentingnya mendengarkan tubuh sendiri, bukan sekadar mengikuti tren atau testimoni orang lain. Rosella sebaiknya tidak digunakan sebagai penebus gaya hidup yang tidak seimbang. Ia tidak akan bekerja optimal jika pola makan buruk, kurang tidur, stres berkepanjangan, dan minim aktivitas fisik tetap dibiarkan. Dalam konteks ini, rosella hanyalah pelengkap, bukan penentu utama kesehatan. Pendekatan paling realistis adalah menjadikannya bagian dari ekosistem hidup sehat yang lebih luas. Bab penutup ini juga mengajak kita untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan tanaman herbal. Di era digital, alam sering diperas menjadi judul sensasional dan klaim berlebihan. Padahal, kearifan sejati justru terletak pada kemampuan untuk menahan diri, memahami batas, dan menggunakan seperlunya. Rosella tidak meminta kita untuk percaya secara membabi buta. Ia tidak berteriak menjanjikan keajaiban. Ia hadir dengan tenang, melalui warna merahnya yang dalam, rasa asamnya yang jujur, dan proses seduhnya yang sederhana. Ia mengajarkan bahwa kesehatan bukanlah hasil dari satu ramuan, melainkan dari serangkaian pilihan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, rosella memberi kita satu pelajaran penting. Melambat bukan berarti tertinggal. Meluangkan waktu untuk menyeduh, menikmati, dan mendengarkan tubuh adalah bagian dari perawatan diri yang sering kita lupakan.